Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن wati'a fi nahari Ramadan amidan fil farji. Waman utawi sapa wong iku wati sapa man fi nahari Ramadan ing dalem wayah awane wulan Ramadan. Hala kauni ing dalem tingkah anane man iku amidan wong kang sengaja. Wati fil farji ing dalem farji. Wa huwa hala utawi man iku mukallafun wong mukallaf atau wong kang den. Apa ya maknanya taklif ya? Iku mukallafun kang den taklif bisomi kelawan puasa wa nawalan niat sapa man minal lail saking wayah wengi wa huwa hale utawi man iku asimun wong kang dosa bihadzal wati sebab ikilah wati li ajli somi krana arai puasa. Jawab man fa'alaihi maka iku wajib ing atas man al qadha utawi qadha wal kafaratu lan kafarah. Nah ini sekarang kita akan membahas seputar kafarah. Wahia utawi kafaro iku itqu raqabatin merdekaken kaula mukminatin kang mukmin sapa raqabah. Wa fi ba'din nusakhi lan iku tetep ing dalem setengahnya pira-pira nuskha kitab salimatin utawi lafaz salimatin. Itqu raqabatin mukminatin salimatin yang selamat minal uyubi saking pira-pira cacat al mudirrati kang bahayani apa uyub bil amali kelawan penggawean wal kasabilan tegese nyambut gawe. Ngoten nggih, amal sareng kasab kan maknanya hampir sama. Fa ilam yajidha mangka lamun ora nemu sapa man ing raqabah fasiyamu syahraini maka iku puasa 2 wulan. Nggih, ai fa'alaihi syamu syahraini maka iku puasa 2 wulan mutatabi'aini kang nuli-nuli karone. Fa ilam yastati sapa man somahuma ing masani syahraini fa it'amu sittina maka iku nggih fa'alaihi it'amu sittina fa it'amu sittina maka iku wajib utawi aweh pangan ing wong swidak apane miskinan wong miskina au faqiran atawa wong fakir. Likul miskinin kang iku tetep saben-saben wong miskin mudun utawi sak mud. Ai mimma tegese saking barang yujiu kang nyukupi apa ma fi shadaqatil fitri ing dalem zakat fitrah. Fa in ajaza mangka lamun apes sapa man anil jami'i saking sekabehane mengkono mazkur min apa saja tadi itqu raqabatin syamu syahraini mutatabi'aini wa it'amu sittina kalau dia tidak mampu melakukan tiga-tiganya yang sudah disebutkan tadi istaqarrat maka dari tetap apa al kafaratu kafarah fi zimmatihi dalam zimmaiman fa iza qadara mangka lamun kuasa sapa man ba'da zalika ing dalam sawise mengkono ajiz nggih ala khoslatin ing atase pekerti swiji min khisoril kafarati saking pira-pira pekertine kafarah fa'alaha maka agawe sapa man ing khoslah. Sekarang kita mempelajari seputar kafaroh. Kafaroh itu sering kita mendengar istilah kafaroh, cuma banyak yang belum mengerti definisi secara syarat-syaratnya, apa saja yang dianggap
harus kafaroh atau kalau ini dianggap kafaroh tidak, kan. Kita baca lagi dari awal nggih. Waman wati afina hari Ramadan. Siapa? Barang siapa atau kalau ada orang kok melakukan hubungan wati atau hubungan seksual di siang harinya bulan Ramadan. Siang harinya bulan Ramadan itu maksudnya di masa-masa dimana dia harus imsak anil muftirat atau dia harus menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa nggih. Jadi kata nahar atau yang bermakna siang itu bukan berarti siang dari jam 12 sampai jam 3 mawon itu mboten. Jam 7 pagi nggih namanya nahar. Jam 5 sore nggih namanya nahar. Jam 9 pagi namanya nahar. Jadi disebutkan fi nahari Ramadan itu maksudnya ketika ada seseorang melakukan hubungan wati nih di waktu dimana dia harusnya berpuasa fi nahar Ramadan, maka dia yang pertama puasanya batal. Konsekuensi yang dia terima nih, maka yang pertama puasanya batal. Yang kedua, dia harus mengqadha puasanya di lain hari di luar Ramadan. Yang ketiga, dia harus membayar kafar. Nah, kafarah ini apa? Nanti saya jelaskan setelah saya menjelaskan siapa saja orang yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tiga-tiganya ini. Jadi kalau ada orang lagi puasa kok jima, berarti dia puasanya batal, okay? Bayar kodok, bayar kafarah. Tapi dengan syarat nih, karena kafarah itu ada syaratnya. Halakaunihi amidan. Syarat yang pertama adalah dia adalah orang yang amidan, orang yang sengaja melakukan hubungan wati. Amidan ini sekali lagi, setiap kali ada kata amidan berarti mengecualikan kata mukrohan, orang yang dipaksa, atau nasian, orang yang lupa bahwa dia lagi puasa terus dia melakukan hubungan suami istri. Yang ketiga jahilan ma'zuran, orang yang bodoh atau orang yang tidak tahu kalau melakukan wati di siang hari bulan Ramadan itu bisa membatalkan puasa. Mengecualikan 3 orang ini. Jahilannya jahil ma'zur nih, sudah dijelaskan juga sebelumnya. Jadi jahil itu ada 2, ada jahil ma'zur, ada jahil ghairu ma'zur. Yang pertama, jahil ma'zur adalah orang-orang bodoh yang dianggap uzur atau dimaafkan oleh agama Islam. Yakni orang-orang bodoh yang memang dia bodoh karena dia baru masuk Islam, dia baru mengenal Islam. Qoribah dan bil Islam, dia baru masuk ke wilayah Islam yang dia nggak tahu apa-apa. Au nasya'a ba'idan anil ulama, atau dia tumbuh besar jauh dari ulama sehingga dia tidak tahu tentang hukum-hukum Islam, dia tidak punya tempat bertanya. Nah, ini adalah contoh jahil yang ma'zur. Kalau ghairu ma'zur nih, itu berarti ya contohnya nih kemarin kayak santri, dia sudah Islam dari lahir, mondok di pondok pesantren, banyak tempat untuk bertanya, dia dekat dengan kiai, dia dekat dengan ustadz, tapi dia nggak mau bertanya sehingga dia kok jadi bodoh, dia kok sampai nggak tahu kalau wati itu membatalkan puasa. Nah, ini ghairu ma'zur, ini tidak dimakfu, berarti dia masuk dalam kategori amidan. Bukan masuk dalam kategori amidan, tidak masuk dalam kategori pengecualian amidan. Wati fil farji. Jadi ini saya sedang menyebutkan syarat-syarat seseorang bisa dapat kafaroh. Watinya itu fil farji atau walau duburan min adamin au ghairihi min hayyin au mayyitin wa illam yanzil. Jadi ketika kita mendengar kata farji, biasanya yang terlintas di pikiran kita itu adalah alat kelamin perempuan bagian depan, ngoten nggih. Vagina, biasanya farji diartikan sebagai vagina. Tapi kalau kata farji di sini itu kubulan kana au duburan, baik kubul ataupun dubur. Jadi kalau misalkan watinya itu dilakukan lewat jalan belakang, lewat dubur nggih, itu tetap membatalkan puasa dan harus bayar kafarah. Fil farji. Ini misalkan ada orang menduga bahwa wati atau berhubungan seksual yang membatalkan puasa dan wajib kafarah itu hanya ketika memasukkan zakar ke dalam vagina saja.
lalu akhirnya dia ngakalin hukum sampai dia masukin ke dubur misalkan, ini misalnya berharap tidak batal puasanya atau tidak mendapatkan kafaroh, dia salah. Karena fil farji walau duburon, jelas ngerti duburon, jadi kubulan kana au duburon, memasukkan zakar ke dalam lubang anus pun dapat kafaroh. Nah, wahwa mukallafun bisaumi. Lalu yang selanjutnya, dia adalah orang yang memang dianggap mukallaf untuk puasa. Dia orang yang mendapatkan beban taklif dalam dirinya untuk melaksanakan puasa. Sudah dijelaskan juga, mukallaf itu 3, Islam, baligh, berakal. Berarti Islam mengecualikan ghairul Islam, ya, non muslim. Non muslim berarti ketika melaksanakan wati di bulan suci Ramadan dia nggak wajib kafarah. Baligh berarti dia sudah memenuhi syarat-syarat baligh. Kalau belum baligh nggak apa-apa. Yang ketiga berakal. Orang gila wati di siang hari bulan Ramadan nggak apa-apa, nggak dapat kafarah. Terus mana tadi? Nah, wanawa minal laili. Wanawa minal laili, dan dia memang sudah niat puasa sejak malam harinya. Wanawa minal laili ai nawas soma fil laili. Artinya kalau misalkan dia memang tidak niat puasa sejak malam harinya, lalu siang harinya kok dia melaksanakan wati, maka dia tidak mendapatkan kafaroh. Jadi misalkan contohnya adalah musafir mungkin ya. Musafir itu kan musafir itu kan salah satu orang yang tidak wajib melaksanakan puasa karena mendapatkan rukhsah, misalkan yang kemarin saya jelaskan. Nah, rukhsah yang dimiliki oleh musafir itu baik untuk membatalkan puasa di tengah jalan ataupun memang tidak niat puasa sejak malam harinya. Nah, orang-orang yang tidak niat puasa sejak malam harinya, jadi memang dari malam tuh dia nggak niat puasa, saya besok nggak mau puasa karena mau perjalanan jauh misalkan. Nah, itu ternyata kalau di siang harinya dia melakukan hubungan wati, maka dia nggak dapat kafaroh karena memang tidak memiliki niat untuk puasa sejak malam hari. Wa huwa asimun bihadzal wati. Selanjutnya, dia adalah orang-orang yang memang berdosa karena wati tersebut, di ajlis shaum. Fa alaihi al-qada wal kafaroh. Nah, maka orang-orang yang tadi saya sebutkan yang sudah memenuhi syarat tadi, dia harus membayar qada dan membayar kafaroh. Bentar, saya punya kitab, cuma adanya di HP, saya nggak punya anunya, saya nggak punya kitab fisiknya, ada kiriman dari HP saya baca. Di sini ada syarat, disebutkan syarat kafaroh, syurutul kafaroh. Bahasanya sangat ringan gitu kalau menurut saya. Ini sarahnya kitab takrib, jadi saya baca yang di sini juga nggak apa-apa buat referensi lain. Bentar. Yang pertama, syurutul kafaroh syurutul kafaratul uzma. 1, ayyakuna alwati mukallafan, ini juga sudah sebutkan ya. Orang yang watiknya itu harus orang yang mukallaf. Mukallaf itu berarti Islam, baligh, berakal. Kedua, ayyakuna alwati amidan. Orang yang watiknya harus orang yang sengaja untuk melakukan wati. Berarti dari kata amidan ini mengecualikan apa tadi? Falaisa 'alan nasi, orang yang lupa atau orang yang mukroh atau jahil ma'zur. Yang ketiga, ayyakuna alwati aliman bitahrim. Oh, ini yang jahil masuknya ke sini. Ayyakuna alwati aliman bitahrim. Orang yang melakukan hubungan watinya, dia harus tahu bahwa memang wati di siang hari bulan Ramadan itu hukumnya haram. Dia harus tahu aliman. Fala talzamu al jahil. Maka orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh itu tidak mendapatkan kafarah. Tapi sekali lagi, bodohnya ini harus bodoh yang ma'zur. Bodoh ghairu ma'zur tidak masuk kategori ini.
Nomor 4, ayakun alwati mukhtaron. Oh, yang ini juga ada dimasukkan. Enak ya, di perincinya lebih banyak. Orang yang watinya harus orang yang mukhtar itu memang dia memilih untuk wati, bukan orang yang dipaksa untuk melaksanakan wati. Yang kelima, ayakuna alwati asiman bil wati. Fala tajibu 'alal musafir idza jama'a haitsu yurakhas lahu bifitr. Yang kelima, orang yang watinya itu memang orang-orang yang nantinya dianggap berdosa karena wati. Kalau di sini pengecualiannya fala tajibu 'alal musafir idza jama'a haitsu yurakhas lahu bil fitr. Tidak diwajibkan kafaroh bagi musafir yang memang sedang menggunakan rukhsahnya untuk tidak berpuasa. Terus ayakun alwati ahlan lisawmi baqiyatal yaum. Faman mata ba'dal wati au junna lam tajin alaihi li adam istimrarihi ala ahliyati syam. Nah, syarat yang keenam, orang yang watinya harus orang yang melaksanakan puasa baqiyatul yaum di sisa hari setelahnya. Maka orang-orang yang di sini contohnya nggih, faman mata ba'dal wati au junna lam tajin alaihi. Jadi kalau misalkan ada orang dari malam sudah niat untuk puasa misalkan, lalu ternyata jam 10 pagi dia melakukan wati, jam 10 pagi dia melakukan wati, harusnya kan dapat kafaroh ya. Ternyata bukan ternyata, jadi begini, bahkan setelah seseorang tersebut melakukan wati di siang hari bulan Ramadan, setelah dia tahu puasanya batal, itu dia tetap harus melanjutkan puasanya sampai maghrib. Kewajibannya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana jika ada orang yang melakukan wati di siang hari bulan Ramadan, lalu beberapa menit setelah melakukan wati kok dia meninggal? Dia meninggal sehingga dia tidak bisa melanjutkan puasanya sampai maghrib. Nah, orang-orang seperti ini itu tidak wajib membayar kafaroh karena dia dianggap tidak bisa melakukan puasa baqiyatul yaum di sepanjang hari setelahnya. Alasannya li adam istimrarihi ala ahliyati syam, ngoten nggih. Yang ketujuh, ayakuna alwati la syubhata lahu ka anzalna dukhulal lail aw syaka fi baqaihi fawati'a summa tabayyana lahu adam baqa'il lail waqtal jumat fala kafaru alaihi walzamu al-qada faqat. Nah, wati juga wati harus dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa hari memang sudah masuk ke waktu di mana dia harus imsak anil muftirat. Ngoten nggih. Jadi di sini contohnya adalah jadi ada orang yang zona, ada orang yang menduga bahwa waktu maghrib sudah hadir, sudah masuk waktu maghrib sehingga dia merasa bahwa oh sudah waktunya buka puasa, lalu dia kok wati, berbuka dengan wati misalkan karena menyangka waktu maghrib sudah masuk, berarti ini disebut wati yang di dalamnya terdapat syubhat atau keraguan-raguan gitu. Nah, orang-orang seperti ini tidak wajib wati. Nah, yang ke-8 ini Allah ta'ala muftiran akhir kal akli wasyurbi wa nahwi qabla. Ini sering sekali ada pertanyaan, kan bagaimana jika ternyata orang yang ingin melakukan wati di bulan puasa itu sebelum melakukan watinya dia minum dulu misalkan, atau dia makan dulu. Nah, ini dia nggak dapat kafaroh. Jelas niki bukan kok saya mengakali hukum atau mencoba mensiasati biar nggak kena kafaroh, minum aja dulu, makan aja dulu. Enggak, ini niki memang teng kita ngimenten. Allah yutaati muftiran akhir. Tidak ada penyebab batalnya puasa yang lain yang datang sebelum watinya. Kal akli wasyurbi wa nahwihi qoblal jima. Jadi sebelum melakukan jima tidak ada penyebab batal puasa lainnya yang dilakukan oleh orang tersebut. Fala kafaru alaihi haitsu lam yuftir bil jima. Maka orang-orang yang makan dulu atau minum dulu sebelum melakukan jima itu tidak mendapatkan kafarah.
Ya, paham ya? Terus di sini juga banyak keterangan lainnya. Idza jama'a rajul aksar min marrah fi yaumin wahidin fal kafarah wahidah faqat. Bagaimana jika ternyata dalam satu hari bulan puasa orang tersebut kok berhubungan seksualnya 2 kali misalkan? Apakah dia dapat 2 kali kafaratul uzma? Misalnya jam 10 berhubungan karena pengantin baru misalkan jam 10 melakukan wati, lalu nanti jam 3 sore dia melakukan wati lagi sehingga watinya 2 kali, apakah dia dapat kafarahnya 2? Nah di sini idza jama'a rajul aksar min marrah, kalau ternyata ada orang yang melakukan hubungan lebih dari 1 kali fi yaumin wahidin fal kafarah wahidah faqat. Nah kafarahnya tetap dapatnya hanya 1 saja. Paham ya? Jadi bukan kok kalau watinya 2 kali lalu kafarohnya dapat 2 paket nih kok paket kafaroh, paket 2 kafaroh. Enggak, kafarohnya tetap 1. Nah, idza aftara rajul bil jima' aksar min yaumin falikulli yaumin al kafarah wal qada. Beda lagi dengan jika orang tersebut melakukan jimaknya di 2 hari bukan 2 hari berturut-turut, di 2 kali di hari yang berbeda. Jadi misalkan hari Senin dia wati, hari Selasa dia wati, otomatis dapat 2 paket kafarah. Jadi Senin, untuk hari Senin dia dapat dosa kodo kafarah, hari Selasa dia dapat paket dosa kodo kafarah. Kafarahnya harus 2 paket. Selanjutnya, man wati'a wa huwa shaim shauma naflin fala kafarah alaihi wala qada. Nah, sekarang jika ternyata orang yang puasanya itu bukan puasa di bulan suci Ramadan, dia sedang puasa di hari selain Ramadan atau sedang puasa sunnah, misalkan sedang puasa Senin Kamis nih, perempuan sedang puasa Senin Kamis, lalu suaminya ngajak wati, lalu ini kan perempuan kalau lagi puasa sunnah suaminya ngajak wati nggih harus nurut, puasanya harus dibatalin. Tapi misalkan sebelum dibatalinnya dia nggak minum dulu, dia nggak makan dulu, dia langsung wati, apakah dia wajib bayar kafarah? Nah, ini mboten tentang mriki. Man wati'a wa huwa shaimun saumanaflin, orang yang lagi puasa sunnah kok wati di siang hari, fala kafarah alaihi wala qada. Dia tidak wajib bayar kafarah, dia juga tidak wajib mengqadha puasa sunnahnya. Nggak wajib. Nah, selanjutnya gini, jika ternyata kita sudah memahami tentang syarat-syarat orang yang melakukan wati, yang ini harus qadha, yang ini harus kafarah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah yang bayar kafarah itu siapa? Siapa yang bayar kafarah? Apakah dua-duanya, karena yang enak-enakan itu dua-duanya, atau hanya satu orang saja? Kalau di sini nih, di kitab yang tadi saya baca itu tanbih. Jadi memang setahu saya ini ada beberapa perbedaan pendapat, cuma saya baca dari sini al kafaroh ala rojul fakot. Nah, kafaroh itu hanya dibebankan kepada laki-lakinya saja. Jadi ketika laki-laki dan perempuan melakukan hubungan wati di siang hari Ramadan, lalu terkena kafaroh, maka yang terkena kafaroh itu hanya laki-lakinya saja. Berarti kalau perempuannya dia hanya berdosa dan dia hanya wajib qadha. Ngerti min? Nggih. Jadi laki-lakinya saja yang bayar kafaroh, perempuan mboten harus. Al kafaroh ala rajul faqat li an al kafaroh haqqum. Ada keterangannya panjang. Keterangan alasannya nggih. Fahtassa bihi rajul dunal mar'ah. Wali annal mar'a tuftiru bidukhuli ayyi fil farji, karena perempuan itu jadi batal karena adanya sesuatu yang dimasukkan oleh laki-laki ke dalam perempuan. Jadi yang bayar kafarah itu hanya yang memasukkannya saja, hanya laki-lakinya saja. Amal mar'ah fa'alaiha al perempuan, maka dia hanya wajib untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan karena melakukan watinya itu saja. Jadi dia tidak wajib kafarah. Dari kitab yang saya baca. Nggih. Jadi cuma memang saya pernah mendengar referensi lain bahwa kafarah itu juga dibebankan tidak hanya pada laki-laki tapi pada perempuannya.
ada lagi yang disebut dengan liwat. Saya ngertos liwat nih. Jadi walaupun liwat itu hukumnya haram, tetapi di sini diatur hukumnya. Jadi kayak tadi niku loh, kayak apa? Sebelum wati makan sama minum dulu, maka nanti ketika wati dia bebas kafaro. Ya memang bebas kafaro, tapi ya enggak, tapi ya jangan, enggak boleh begitu, tuh dosa. Begitu juga dengan liwat. Liwat itu apa? Liwat itu adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan laki-laki. Jadi ketika ada satu laki-laki memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain, itu disebut dengan liwat. Nah, man fa'ala liwat wa huwa shaimun, barang siapa yang melakukan liwat sedangkan dia sedang puasa, dua-duanya sedang puasa misalkan, fal fa'il alaihi al kafaratul uzma, maka laki-laki yang memasukkan zakarnya, berarti si fa'il lagi, itu mendapatkan kafaroh wal qadha, dia wajib qadha dan wajib kafaroh. Nah, amal maf'ul bih itu berarti si laki-laki yang posisinya justru dimasukkan duburnya, fa'alaihi al qadha faqat, maka dia hanya wajib qadha saja, kal mar'ah, dia tidak wajib membayar kafaroh. Ini liwat. Jadi walaupun dosa nih, tapi ada hukumnya. Nah, selanjutnya kafaroh itu apa sih? Setelah tadi kita baca orang yang wati harus memenuhi syarat untuk membayar kafaroh, orang yang memenuhi syarat ini dia harus bayar kafaroh. Sebetulnya kafaroh itu apa? Nah, ini kafaroh itu wahia ridqu raqabatin mukminatin. Kafaroh itu pilihan pertamanya dia harus membebaskan budak. Syaratnya banyak budaknya. Cuma karena sekarang sudah nggak ada budak, jadi kita langsung masuk ke syarat yang kedua saja. Fa'ilam yajidha, kalau kok dia nggak menemukan budak, fasyamu syahraini mutatabi'aini. Kalau kok ternyata dia tidak menemukan kafaroh yang pertama, maka ada solusi untuk bayar kafaroh yang kedua, yaitu dia harus puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh terputus. 2 bulan itu kalau 1 bulannya 30 hari berarti 60 hari nih. 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus. Kalau putus gimana Kang? Kafarohnya batal, ulang lagi. Jadi kalau misalkan dia baru puasa 15 hari lalu di hari ke-16 kok dia iftar, dia buka, dia tidak melaksanakan puasa, maka 15 hari yang dia lakukan itu gugur dalam artian dia harus membayar kafaroh ulang dari hari pertama lagi. Ketika dia puasa itu dianggap hari pertama. Ayo, berat pokoknya. Di sini guys, saya punya baju rika, bahkan di sini mana tadi ya? Tadi perasaan baca ada keterangan kalau sakit gitu. Nah, falau aftara yauman. Qauluhu mutatabi'ain. Jadi di sini disebutkan bahwasanya puasa 2 bulan yang dilakukan oleh orang yang membayar kafaroh itu harus dilakukan berturut-turut atau mutatabi'aini. Jadi tepung, gak boleh ada putusnya. Faman mana. Falau aftara yauman, kalau ada seseorang yang baru puasa 15 hari kok buka sehari saja, walau bi'uzrin kasafarin wa marodin, walaupun ada uzur seperti dia sedang dalam perjalanan atau dia sakit, in qata'at at-tatabu', terputus puasanya. Terputus dalam artian dia harus mengulang dari hari pertama lagi. Saking beratnya kafaratul uzma niku. In qata'at at-tatabu' wa wajaba al-istinaf, dan dia harus mengulangi lagi dari pertama. Faya'idu shaum min awalihi, dia harus mengulang dari pertama lagi. Kula saking bajurin nggih. Jadi walaupun dia berbuka kok karena sakit atau karena safar, puasanya tatabu atau status terus menerusnya terputus. Bentar men, dikit lagi.
Fa'ilam yastati mangkala ora kuasa sapa man soma huma ing puasa ing syahro. Ini sekarang gimana kalau dia nggak mampu melakukan puasa 2 bulan berturut-turut? Maka ada solusi yang ketiga, kafarah yang ketiga, fa'it'amu sittina miskinan. Dia harus memberi makan 60 orang miskin. Nah, 60 orang miskin. Memberi makan apa? Nasi lengko atau nasi pakai lauk. Tengdeki wonten keterangannya, likulli miskinin muddun. Setiap orang miskin mendapatkan 1 mud. 1 mud itu berapa? 1 mud itu 7 ons. Jadi 7 ons dikali 60 orang. Dia harus memberikan itu. Ai mimma yujizu fi shadaqatil fitri. Titik. Fa'in ajaza 'anil jami', kalau kok dia nggak mampu melakukan tiga-tiganya, dia nggak mampu membebaskan budak, dia nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, dia juga nggak mampu memberi makan 60 orang, istaqarrat al-kafarah fi zimmatihi, maka beban kafarah tetap ada di dirinya. Jadi nggak otomatis kalau dia tidak mampu melakukan tiga-tiganya berarti wis nggak usah melakukan kafarah. Ini kumotan. Kalau dia nggak mampu melakukan tiga-tiganya, istaqarrat al-kafarah fi zimmatihi, dia tetap memiliki beban untuk membayar kafarah. Fa idza qadara ba'da dzalik ala khoslatin min khoslal kafarah fa'alaha. Kalau kok suatu hari nanti dia mampu melaksanakan kafarah, maka dia wajib melakukannya. Atas istaqarrat al kafarah fi zimmati fa idza qadara ba'da dzalik ala khoslatin min khoslal kafarah fa'alaha. Jadi kalau ternyata ada orang yang tidak mampu melakukan apa tadi, membebaskan budak, dia tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, dia juga tidak mampu memberi makan 60 orang miskin, maka nunggu sampai mampu, nunggu sampai dia bisa melakukan salah satu dari 3 hal ini. Kalau sudah mampu berarti fa'alaha, dia wajib melakukannya. Sudah. Waman mata wa alaihi syam ila huda wa ta'ala.